Shalom, selamat pagi jemaat CCC yang terkasih. Kita berkumpul kembali dalam ibadah online. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun. Dan saat ini mari kita tinggikan namanya, kita mau memuji Tuhan. Dan selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian yang mengatakan, tiba saatnya. Haleluya, mari kita tinggikan nama Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan tata Allah. Mari kita serukan satu suara menyatakan keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. amin, haleluya. Oh, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara. Suara Oh, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Mari jemaat Tuhan kita serukan keselamatan bagi Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, haleluya. Keselamatan dari Allah, Dialah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Berilah pujian dan hormat, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
terima kasih Tuhan. Pujian yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul dan mengikuti ibadah online ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Karena di tengah situasi yang ada sekarang kita tetap masih bisa beribadah. Dan gereja Tuhan tetap berdiri. Itu iman kami di dalam Tuhan. Dan kita percaya justru kita dalam situasi seperti ini semakin dipersatukan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai satu tema yang menarik. Judulnya adalah doa Yesus yang tidak dijawab. Tetapi sebelum kita berjalan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa memang judul ini lebih seperti suatu gimmick gitu ya. Karena saya merasa ada tambahannya di dalam, di setelah kalimat judul tersebut ada satu tambahan, sehingga judulnya jadi seperti ini, doa Yesus yang tidak dijawab seperti yang diharapkannya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membuka dari kitab Markus, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-50. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Markus, pasal yang ke-14, ayat 32 sampai ayat yang ke-50. Kebiasaan membaca dengan suara keras, saya harap Bapak Ibu Saudara tetap lakukan meskipun ada di rumah masing-masing, supaya seluruh keluarga bisa ikut mendengarkan apa yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang bawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Masih di dalam tema Moments Before Passover, yaitu napak tilas perjalanan Tuhan Yesus menuju penyaliban. Kita telah tiba pada peristiwa di Taman Getsemani. Dan secara garis besar, Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah membaca mengenai peristiwa ini. Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani,
dan kita tidak tahu persis berapa jumlah murid-murid yang ikut pada saat itu. Tetapi Yesus mengajak ketiga murid yang paling terdekat dengan dia untuk ikut ke dalam berdoa bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam Yesus berdoa dengan begitu berat hatinya. Begitu sangat berbeban berat sehingga dalam kitab Lukas digambarkan bahwa keringatnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah. Nah, murid-muridnya justru tertidur. 3 kali Yesus meninggalkan mereka dan 3 kali itu pula mereka tertidur. Mereka mungkin berusaha untuk bertahan selama beberapa saat. Itu sebabnya mereka masih mendengar apa yang Tuhan Yesus doakan di awalnya. Tetapi kemudian mereka sudah tidak kuat lagi menahan kantuk dan mereka kemudian tertidur. Dan setelah ketiga kali Yesus membangunkan mereka, saat itu juga orang-orang bersenjata pentung dan pedang datang untuk menangkap Yesus. Yudas Iskariot memimpin mereka dan memberi kode untuk menangkap dengan cara mencium Yesus. Dan murid-murid yang banyak itu kemudian melarikan diri. Petrus sempat berusaha untuk membela Yesus. Tetapi karena dia melihat Yesus tidak memberikan perlawanan apa-apa, maka dia pun ikut kemudian meninggalkan Yesus. Dari peristiwa ini ada begitu banyak hal, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan saya mau mengambil 3 pelajaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di sini. Yang pertama, Yesus ada di dalam pergumulan terberatnya. Sekali lagi di sini saya mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Artinya apa? Artinya dia bisa merasakan apa yang kita semua rasakan. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa imam besar kita, iya, Yesus, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu kalau dikatakan Tuhan Yesus takut, ya Tuhan Yesus takut. Amat sangat. Tuhan Yesus gentar, iya Tuhan Yesus gentar, amat sangat. Dan saya bisa merasakan bahwa setiap jemaat yang menyaksikan maupun orang-orang yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini bisa mengaminkan bersama-sama dengan saya bahwa kita semua saat ini sedang bergumul. Ada yang bergumul mungkin secara fisik ya, ada yang sakit, ada yang sedang menderita secara fisik, merasakan gak enak sekali dengan badannya dan lain sebagainya. Ada yang mungkin merasakan secara emosi, ya bergumul. Kenapa? Karena begitu kesepian, begitu takut, begitu khawatir, cemas dan lain sebagainya. Ada juga yang merasa bergumul di dalam hal finansial, keuangan. Sehingga kita semua bisa merasakan bahwa memang kita saat ini sedang bergumul. Dan satu hal yang Yesus katakan kepada kita, I've been there, so I know how you feel. Aku pernah ada di posisimu, dan aku tahu apa yang kau rasakan. Itulah yang Tuhan sedang berusaha katakan kepada kita lewat peristiwa ini. Yang kedua, Yesus merasa betul-betul ditinggalkan. Secara fisik, semua murid-murid meninggalkan dia. Kalau saudara nggak menyadari itu, Tuhan Yesus setiap hari sepanjang hari-harinya dalam pelayanan dia di bumi, dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia selalu disertai orang yang cukup banyak jumlahnya. Kalau bukan orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sampai ribuan jumlahnya, paling tidak ada 50 atau 70 murid yang mengikuti dia. Atau at least ada 12 orang. Jadi Tuhan Yesus sudah biasa berada di dalam lingkungan orang yang banyak. Tetapi pada saat dia ditangkap, semua meninggalkan dia. Jadi secara fisik ada suatu rasa kehilangan yang sangat berat. Secara mental, murid-murid Tuhan Yesus, 3 orang murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus meninggalkan dia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga punya teman-teman dekat, orang-orang yang saudara tahu. Kalau ada apapun juga di dalam hidup, mereka akan bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus juga merasakan bahwa ketiga murid-muridnya ini harusnya ada bagi dia setiap saat. Tetapi ternyata mereka ikut meninggalkan dia. Bahkan murid yang paling dikasihinya pun meninggalkan dia. Jadi secara emosi Tuhan Yesus merasa ditinggalkan, kesepian. Secara spiritual, bahkan Bapa di surga juga ikut memalingkan wajahnya dari Yesus.
Dan saya rasa kita akan belajar dengan lebih detail lagi peristiwa ini lewat khotbah yang akan disampaikan pada hari Jumat Agung nanti. Tetapi secara tubuh, jiwa, dan roh, Tuhan Yesus merasa kesepian, merasa ditinggalkan. Kita yang saat ini sedang menjalankan physical distancing di rumah masing-masing karena para suami mungkin bekerja dari rumah, ada istri-istri juga yang bekerja dari rumah, anak-anak bersekolah dari rumah. Semua praktis terhenti kehidupan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Mungkin saudara kesepian karena nggak bisa kumpul dengan teman-teman dekat saudara yang setiap minggu pasti kumpul atau di rekan-rekan kerja saudara. Bahkan ada juga orang-orang yang saya rasa yang menyaksikan pada saat ini yang menjadi orang-orang perantauan di Jakarta yang kemungkinan besar terancam tidak bisa mudik ya, dalam waktu dekat ini. Dan saudara merasa begitu kesepian di kota yang besar ini. Jesus is saying to you, I've been there, so I know how you feel. Yang ketiga, ini yang paling berat. Yesus berdoa dan hasilnya tetap sama. Dari firman Tuhan kita membaca bagaimana Yesus mendoakan doa yang sama terus-menerus. Dan hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Dia berdoa, Bapa, sekiranya boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa jawab Bapa? Di akhir doanya bahkan, Yesus mendapat jawaban yang tidak diinginkannya. Dia ditangkap. Tepat setelah dia selesai berdoa. Bertahun-tahun yang lalu ada sebuah buku berjudul Ketika Langit Berubah Menjadi Tembaga. Ditulis oleh Pastor John Kilpatrick. Mengisahkan pergumulannya bertahun-tahun berdoa untuk kebangunan rohani di gerejanya. Ya. Dan dia mengisahkan bagaimana masa-masa bergumul itu merupakan masa di mana dia merasa langit berubah menjadi seperti tembaga. Artinya apa? Doa yang dinaikkan ke atas itu mantul kembali kepada dia. Sepertinya Tuhan tidak mendengar karena tidak ada hal apapun yang terjadi. Semua berjalan sama, tidak ada yang berubah. Dan hal ini, kalimat ini, langit berubah menjadi tembaga, itu diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-23. Dikatakan di situ juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saya ingin saudara ngintip sedikit ke ayat sebelumnya di ayat 22. Dan kalau saudara seperti saya, saudara juga pasti akan terkejut. Karena apa yang saudara baca persis seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Tapi kita tidak akan membahas itu saat ini dulu. Yang saya ingin tanyakan, berapa banyak di antara saudara yang sedang merasakan langit menjadi tembaga pada saat ini? Saudara berdoa dengan tekun dan Tuhan sepertinya tidak mendengar. Mungkin saudara sudah berdoa tekun dari bulan Januari supaya wabah ini segera berakhir. Dan ini sudah bulan Maret akhir, sudah bulan April. Tetap malah lebih parah, wabahnya menyebar kemana-mana. Atau mungkin saudara berdoa minta perlindungan Tuhan dari virus COVID-19 ini. Namun sekarang saudara justru sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena saudara sedang mengalami gejala-gejala itu. Apakah saudara sedang merasakan langit sedang menjadi tembaga? Jesus is saying to you, I know how you feel. I've been there. Aku pernah di situ dan aku tahu apa yang kau rasakan. Dan saya mau berbicara kepada saudara yang merasa bahwa imannya saat ini sedang dalam kondisi terendah. Saudara sedang dihinggapi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa doa-doa kita seperti kehilangan keampuhannya? Mengapa orang-orang dunia mengolok-olok iman kita dan bertanya di mana Tuhan yang berkuasa itu?
Mengapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan? Ingat, bahkan doa Yesus sekalipun tidak mendapat jawaban seperti yang diharapkannya. Lalu mengapa setelah mengalami ketiga hal ini, Yesus tidak merasa kecewa dan sakit hati kepada Bapaknya? Ada dua hal yang saya ingin saudara bawa dan saudara praktekkan, lakukan ini. Yang pertama, Jesus believed in the goodness of his Father. Yesus percaya penuh kepada kebaikan Bapaknya yang di surga. Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah itu baik kepada saudara, then you can stop watching now. There's no need to watch even further, nggak usah lagi melanjutkan tontonan ini, saudara cukup stop, matikan. Dan saya hanya berdoa supaya Roh Kudus akan membawa hati saudara kembali kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah hal yang menjadi fondasi kita meletakkan iman kita. Yaitu percaya bahwa Allah itu baik. Kita harus percaya bahwa Allah itu baik. Tanpa keyakinan ini, iman saudara gak akan bertahan melalui badai kehidupan. Karena gak ada lagi yang lebih baik daripada Tuhan. Dia adalah inti dari segala kebaikan, standar dari segala kebaikan. Tidak ada yang bisa melebihi dia. Bahkan nyamain, hampir mendekati pun tidak. Oleh sebab itu saya katakan, Allah tidak memiliki sedikit pun kejahatan di dalam dirinya. Segalanya yang ada padanya adalah kebaikan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Lalu kalau saudara tadi sempat membaca Ulangan 28 ayat 22 tadi, saudara mungkin bertanya, bagaimana Allah yang begitu baik bisa melepaskan kutuk kepada anak-anaknya? Karena kalau saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 22, dikatakan Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu. Demam kepialu itu seperti migraine ya Bapak Ibu Saudara, sakit radang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ada ucapan kutuk yang sebetulnya seperti satu koin yang mengikuti ucapan berkat. Seringkali di gereja-gereja kita hanya membahas ucapan berkatnya saja, tetapi ucapan kutuknya tidak diberikan untuk dipelajari. Kenapa? Karena sebelum ada ucapan berkat dan sebelum ucapan kutuk, ada satu peringatan yang Tuhan berikan. Kalau kita ikut perintah Tuhan dan kita mau jalan di dalam perlindungannya Tuhan, maka berkat-berkat akan mengikuti. Tetapi kalau kita memilih untuk tidak mengikuti perintah Tuhan dan kita tidak mau jalan di dalam perlindungannya Tuhan, maka yang kena akan kutuk, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara baca, kutuknya jauh lebih banyak daripada berkatnya. Ayat-ayat yang mengisahkan mengenai kutuk itu jauh lebih banyak daripada berkat Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi apa? Itu menjadi satu peringatan, menjadi satu awasan. Lalu apakah Allah mengutuk kita anak-anaknya? No. Allah mengizinkan segala kutuk tersebut terjadi karena kita yang memilih tidak mau berjalan menurut perintahnya, menurut ketetapannya, dan menurut kepada keinginan, kehendak Tuhan. So ada dua cara saudara mau memandang wabah yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama mungkin saudara mau melihat corona itu sebagai satu punishment, suatu penghukuman, suatu peringatan daripada Tuhan. That's fine. That's good. Dan saya berharap buat saudara yang jauh daripada Tuhan, saudara yang selama ini tidak pernah serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara mau melihat ini sebagai satu peringatan supaya saudara segera kembali kepada Tuhan. Jalan taat kepada perintah-perintahnya dan jalan di dalam tuntunannya Tuhan.
supaya saudara nggak kena kutuknya. Karena Ibrani 12 ayat 11 mengatakan apa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. So there is a good thing that will come out of this. Ada satu hal yang baik yang akan muncul dari ini. Lalu cara yang kedua mungkin saudara akan merasa, saya nggak merasa ini sebagai suatu peringatan. Selama ini saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya giat melayani, saya nggak pernah lupa membaca firman, berdoa, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu saudara mau melihat ini sebagai satu kesempatan di mana saudara bisa memuliakan Tuhan. That's good. Karena Roma 8 ayat 28 pun mengatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan aja hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk juga Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sedua cara ini saudara mau lihat, that's great, that's fine. Kita masing-masing bisa melihat ini dan mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari apa yang sedang terjadi pada saat ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan, yang saya ingin saudara untuk pegang erat-erat. Jesus surrendered completely to the will of his Father. Jadi Yesus berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapanya yang di surga. Jadi ketika berdoa seperti ini pun, Yesus sebetulnya sudah mengetahui kehendak Bapa. Tetapi sebagai manusia yang masih merasa takut dan gentar, ia masih mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Namun satu hal yang sudah pasti, dia tidak berusaha untuk menentang kehendak Bapanya. Karena Yesus yakin bahwa Bapa itu baik. Karena dia yakin Bapa itu baik, maka dia yakin bahwa rencana Bapa bagi dia itu juga pasti yang terbaik. Dan keyakinan itu yang membuat dia bisa melewati ini. Yang wabah corona ini saya meyakini, ya ini saya pribadi, saya meyakini wabah ini diizinkan Tuhan terjadi untuk maksud-maksud tertentu. Dan salah satunya yang saya yakini adalah untuk memurnikan iman kita. Artinya apa? Orang-orang yang selama ini jauh daripada Tuhan, ada kemungkinan mereka justru tambah jauh dari Tuhan. Orang-orang yang selama ini dekat dengan Tuhan, mereka justru tambah dekat dengan Tuhan. Jadi ada satu pemurnian yang di dalam itu berarti ada satu pemisahan. Yang tidak benar-benar murni akan dipisahkan dari yang murni. Tapi itu saya meyakininya. Ya, saya nggak akan memaksakan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa mengetahui keseluruhan maksud dari Tuhan. Kita nggak bisa mengerti keseluruhan maksud Tuhan. Jadi kita hanya bisa percaya bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi stop bertanya-tanya. Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Stop tanya-tanya seperti itu. Hal yang harus saudara tanyakan, hal yang harus kita semua anak-anak Tuhan tanyakan dalam saat-saat seperti ini adalah, Bapa, apa yang engkau ingin aku lakukan di saat-saat seperti ini? Itulah makna berserah yang sesungguhnya. Dan saya mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah lebih dewasa rohani mungkin ya saat ini ya. Dan Bapak Ibu Saudara sudah meluangkan cukup banyak waktu berdoa. Mungkin ada dalam doa-doanya Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Tuhan ingin agar saudara rehat sedikit dalam kehidupannya ya. Dalam segala kesibukannya rehat. Lalu kemudian memperdalam hubungannya dengan Tuhan. That's great. Lakukanlah itu. Atau ada yang merasa harus berbuat kebaikan bagi mereka yang membutuhkannya. That's great. Lakukanlah. Tunjukkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa terpanggil untuk menyatakan kuasa Tuhan dengan mendoakan mereka yang terkena wabah corona ini. That's also great. Stop saling menghakimi.
Stop saling menghakimi. Dan saya mau katakan kalau saudara yakin 100% dengan panggilan Tuhan tersebut, lakukanlah. Karena kita tahu bagaimana kisah dari Mother Teresa melayani orang-orang yang sakit kusta. Dia yakin 100% itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia melakukannya. Dia nggak kenapa-kenapa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yakin 100%, lakukanlah. Tapi, saya ada tapinya di belakang. Roma 12 ayat 3. Mengatakan bahwa masing-masing kita dikaruniakan ukuran iman oleh Allah sendiri. Artinya apa? Ada orang-orang yang dikaruniakan iman yang besar. Dan ada orang-orang yang dikaruniakan iman yang sedang-sedang aja. Atau iman yang kecil mungkin. Masing-masing cukup untuk melakukan panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Nah kalau saudara diberi iman yang besar untuk mendoakan mujizat kesembuhan bagi mereka yang kena COVID-19, that's great. Pergilah ke rumah sakit, doakan mereka yang sedang sakit, tumpangkan tangan, doakan mereka supaya mereka mengalami kesembuhan. Namun setelah dari rumah sakit, saudara pulang ke rumah, isolasi diri saudara. Kenapa saya katakan demikian? Tolong jaga jarak Anda, yang imannya besar nih ya, tolong jaga jarak Anda dari mereka yang imannya kecil. Kenapa? Kalau saudara menularkan kepada mereka yang imannya kecil, itu artinya saudara tidak sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Ingat loh, masing-masing orang diberi karunia ukuran iman yang sesuai untuk masing-masing orang. Jadi saudara nggak bisa memaksakan, saudara nggak bisa marah. Kalau ada orang mengatakan, wah kenapa gereja tutup? Kenapa gereja nggak mau pergi keluar dan kemudian melakukan ini dan segala macam dan segala menyatakan kuasa Tuhan? That's great. Kalau saudara terpanggil untuk melakukan itu, lakukanlah. Tetapi itu iman, kalau iman saudara besar, saudara nggak bisa memastikan bahwa semua orang punya iman yang sebesar saudara. Karena masing-masing punya karunia iman sesuai ukurannya sendiri-sendiri. So don't force it. Nah, pada hari ini, di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengambil waktu berdoa bagi setiap jemaat dan setiap orang yang menyaksikan pada pagi hari ini. Terutama bagi Anda yang merasa bahwa iman Anda sedang goyah dan Anda butuh didoakan, butuh dikuatkan. Nah, saya melihat ini sebagai suatu perfect opportunity. Kenapa? Karena saat ini Anda sedang di rumah masing-masing, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang akan menilai saudara, tidak akan ngejudge saudara. Saudara sendirian, saudara bisa mengangkat tanganmu di rumah masing-masing. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Jadi kalau saudara betul-betul merasakan bahwa saat ini iman saudara sedang butuh dikuatkan. Dua hal ini saya mau saudara pegang. Sadari bahwa Allah itu baik. Pegang itu. Allah tidak pernah mencanangkan sesuatu yang jahat bagi saudara. Dan yang kedua, percaya bahwa kehendak Bapa pasti baik bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, hamba-Mu mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan di rumah mereka masing-masing, baik melalui layar televisi maupun lewat handphone mereka. Apapun sarananya, Tuhan kami tahu Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan dimanapun mereka berada saat ini, Engkau bisa menjamah mereka dan Engkau bisa memulihkan mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang imannya sedang goyah. Yang mereka sedang diguncang oleh situasi-situasi yang ada saat ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah suatu kekuatan yang supranatural itu akan mengalir dalam kehidupan mereka. Menolong mereka,
menolong mereka. Roh Kudus, Engkau dampingi anak-anak-Mu ini. Engkau tolong mereka Roh Kudus, supaya mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Karena ketika mereka mengerti, mereka tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, setiap ketakutan mereka, setiap kekhawatiran mereka Engkau tahu. Karena Engkau pernah ada di posisi mereka ya Tuhan. Engkau pernah ada di posisi mereka dan Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Dan seperti Engkau mengirimkan malaikat itu untuk menopang anak-Mu ketika dia sedang dalam pergumulannya, Bapa, hamba-Mu minta, kirimkan malaikat-Mu untuk menopang anak-anak-Mu yang sedang bergumul pada saat ini. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang saat ini berjalan sudah jauh daripada Tuhan dan mereka ingin kembali kepadamu Tuhan, kami tahu tangan-Mu lebar terbuka bagi mereka dan siap untuk menerima mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Dan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul secara fisik, bergumul secara finansial, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya Engkau menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Jawablah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan pada pagi hari ini akan menerima satu jawaban, suatu peneguhan yang daripada Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada. Serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Dan di akhir ibadah ini saya ingin memberkati saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan keluargamu dan anak-anakmu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.